Hai Mohana. Hai Miss, sorry Miss, tadi loading ke WhatsApp-nya lama. Oke, gak apa-apa. Oke Mohana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sedikit. Sedikit eh capek atau apa ya, semangat atau ngantuk atau lesu atau bosen? Lesu Miss. Lesu kenapa lesu? Capek habis Ya, belajar, habis sekolah. lihat nilai ini, nilai hasil PTS matematika. Oh iya, udah keluar. Udah Berapa hasilnya? 71. Oh, 71. Kemarin Mohana ngerasa bisa ngerjain nggak? Iya, Bisa. Tapi ternyata nilainya 71 ya. iya Nggak Miss, apa-apa. dari Hana. 70 soal salah 9. Oh, nggak apa-apa. Yang penting tugas kita itu cuma berusaha, terus berusahanya berusaha sebaik-baiknya ya, terus belajar terus nanti sama berdoa. Nanti apa namanya tergantung kalau misalnya untuk hasilnya, kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai ya berarti mungkin apa namanya besok-besok kita tingkatkan lagi usahanya gitu. Nggak apa-apa, oke? Oke. Oke, terus juga mungkin besok-besok kalau misalnya Mohana mau ujian, misalnya apa namanya kenaikan kelas atau ujian-ujian apa, nanti Mohana bilang aja nanti jadi kita nanti bisa mempersiapkan di beberapa minggu sebelum itu gitu. Jadi misal Mohana bilangnya hamin sebulan, jadi nanti setelah 4 pertemuan kita nanti belajar buat drill soal gitu. Gitu. Oh iya, BTW, biasanya kalau misalnya anak-anak SMP tuh di apa maksudnya SMP yang SMP negeri atau MTS gitu, itu matematikanya tuh pakai buku mandiri nggak? Kayak buku latihan soalnya gitu. Kayak buku paket gitu. Buku buku paket tapi isinya cuma soal-soal doang kayak Oh, materi kita cuma sedikit gitu. iya ada materinya, ada soalnya juga Miss. Ya, nah kalau misalnya itu bukunya, biasanya bukunya dari Erlangga. Kalau dulu Miss itu waktu selama SMP, itu Miss selalu ngerjain semua soal-soal yang ada di buku Erlangga itu. Bukunya namanya Mandiri judulnya. Nah itu isinya soal-soal semua. Jadi dulu Miss tuh selalu tiap hari tuh ngedrill soal itu dan sebelum, dulu tuh namanya UN ya Mas yang kelas 9. Sebelum UN itu Miss tuh selalu, pokoknya intinya harus ngabisin satu buku. Jadi sebelum kenaikan kelas, misalnya Miss kelas 8 itu Miss tuh harus menyelesaikan semua buku-bukunya dan semua udah harus dikerjain gitu. Nah, itu tuh sangat-sangat membantu banget kalau misalnya nanti kita ujian. Karena apa? Karena kalau misalnya di drill soal itu kan kita bakalan diberikan soal, misalnya satu tipe soal itu ada beberapa soal ya. Misalnya tipe soal A. Nah, itu nanti bakalan keluar 5 sampai 6 soal di situ. Terus nanti diulangi lagi di latihan selanjutnya, di bab selanjutnya diulangi lagi gitu di buku itu. Jadi tuh itu lumayan bisa ngebantu bis buat nginget-nginget caranya ngerjain kayak gimana. Oh, kemarin aku caranya kayak gini nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya matematika tuh yang penting tuh kita banyak-banyak latihan soal, itu insya Allah bakalan bisa ngerjain di tes-tes gitu. Jadi yang penting kita terbiasa aja. Atau enggak misal Muhana mau tiap hari itu walaupun besok gak ada matematika ya, itu kasih aja kayak 5 soal buat dilatihanin gitu. Yang penting tuh sebenarnya tuh kunci kita sukses di sekolah itu tuh eh, pinter tuh nomor 2 tapi nomor 1 adalah rajin gitu. Jadi kalau misalnya rajin itu insya Allah bisa bisa apa namanya bisa ngebantu kita banget buat belajar dan bisa dapetin nilai yang bagus gitu. Oke, Mohana, eh, hari ini kita mau melanjutkan soal-soal tentang perbandingan dan mungkin hari ini terakhir ya di perbandingan, terus nanti di next pertemuannya kita bakalan ganti materi gitu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal nih, Mohana mau game nggak? Apa mau langsung? Langsung aja. Hah? Langsung aja. Mau langsung aja. Oke, kalau gitu berarti langsung aja Miss mau share screen dulu ya. Mohana nggak ngantuk kan tapi? Tadi sih ngantuk kan. Mungkin sekarang udah enggak. Coba minum dulu. Eh, ada minum nggak? Ada, tapi harus keluar dulu dari kamar. Gitu. Ya udah deh kalau gitu. Semoga Mohana nggak ngantuk ya. Itu belakangnya Mohana ada ya Mohana? Iya, suruh minggir nggak mau. Dia mau ini, mau ngikutin kakaknya latihan. Oke, sebentar ya.
Oke. Udah terlihat kan oh, ini ya, Miss? Layarnya, Miss? Udah. Oke. Nah, kemarin itu Hana sampai soal 11 kayaknya. Soal 11 udah belum ya? Nggak tahu ya udah apa belum tuh. Kayaknya tuh sekitaran sampai sini. Udah ya? Coba Enggak, Miss. Kayaknya. coba kalau misalnya udah atau belum, coba kalau misalnya udah pun coba pasti Mohana bisa ngerjain. Coba diulangi ya. Nomor 11 ini. Ngerjainnya di layar ya. Ya. Katanya Mohana ada ini nggak sih? Ada kayak di sini Mohana pakainya ini ya, pakainya laptop ya? Iya. Oh. Mohana ada tab gitu nggak? Tab. Mm-mm. Enggak. Oh ya udah deh kalau gitu. Maksud Miss kalau misalnya emang Mohana punya tab atau punya alat yang bisa buat nulis kayak pensil yang bisa buat nulis di layar tuh lebih gampang kalau misalnya mau belajar. Tapi ya udah kalau misalnya pakai mouse nggak apa-apa. Oke. Coba. Jadi gini, prinsipnya soal perbandingan itu ya, itu ada dua. Nah, yang pertama, kalau misalnya di sini itu tidak ada kata-kata langsung dia tuh kayak bilang perbandingan berapa banding berapa kayak kayak soal ini. Soal ini tuh kan nggak ada kata-kata perbandingan kayak 5 banding 3 atau 3 banding 5 kayak gitu kan. Nah, Hmm. biasanya kalau misalnya soal kayak gini nanti Mohana tuh langsung mikirnya itu ke apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu. Jadi nanti Mohana bisa pakai rumusnya karena itu yang rumus yang digunakan untuk membentuk perbandingan itu gitu. Paham nggak? Karena di sini tidak diberikan perbandingan. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, nah kayak gini kan ada bentuk perbandingannya ya, kayak 3 banding 4 langsung. Nah, ini bisa pakai cara yang Mohana yang waktu itu. Paham nggak? Oh iya. Jadi kalau misalnya yang ada perbandingan kayak gini 3 banding 4 itu 3 sama 4 itu tuh sampingnya harus selalu ada X-nya. Jadi 3X sama 4X. Nanti Mohana cari X-nya itu berapa. Karena biar dia kan baru perbandingan belum belum menunjukkan jumlah sebenarnya ya. Kayak gitu kan. Nah, nanti biar dia jadi apa namanya? Yang membentuk dia menjadi menjadi jumlah sebenarnya itu adalah si X-nya itu gitu. Jadi adalah bilangan yang membuat dia nanti jadi jumlah yang sebenarnya gitu. Kalau perbandingan kan baru cuman kayak angka yang mewakili kayak gitu kan. Oke, sekarang coba dulu yang nomor 11. Sebuah mobil menghabiskan, coba dibaca Mohana. Bahwa mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk jarak 60 kilometer. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh 150 kilometer? Nah, kayak gini berarti langsung kan mikirnya pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai. Hmm. Senilai atau berbalik nilai? Ayo. Eh, Kalau senilai itu nanti sama-sama. Jadi misal kalau misalnya butuh banyak bensin, ya banyak bensin berarti jarak tempuhnya juga makin panjang. Tapi kalau misalnya berbalik nilai berarti bensinnya tambah banyak, terus jarak tempuhnya makin dikit gitu. Jadi salah satu faktornya makin dikit. Senilai. Senilai karena Karena jarak yang ditempuh makin panjang, terus juga bensinnya makin banyak. oke, berarti gimana tuh sekarang caranya? Senilai itu Di berarti yang yang di per itu. ya yang diper. Coba berarti A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ini terserah kan AP-nya itu. Bebas, bebas. Ditulis dulu rumusnya A1 per B1-nya sama dengan heeh.
Oke. A-nya apa, B-nya apa coba? Mohana mau A-nya apa, B-nya apa? Ben- Bensin apa aja lagi? Mm-mm. Hmm, Ada masalah? Mau dibantu? terus. Oke. Hanya bensin coba ya. Ayo, apa? Coba, Mohana mau A-nya itu bensin atau jarak? Terus bingung. Bingungnya di bagian mana? Bingung. Hanya itu mau bensin atau jarak. Nah, itu bebas. Terserah Mohana itu sama aja nanti jawabannya. Kalau biasanya yang lebih gampang mah apa namanya ya kayak gitu. Jadi yang disebutin awal itu jadi A. Jadi kan itu kan yang disebutin di awal kan bensinnya. Nah, kalau Miss biasanya yang A itu ya bensinnya itu gitu. Biar gampang aja sih. Tapi ya boleh dibalik-balik. Oke. Oke. 60 sama dengan mm-mm. Berarti aduannya kosong ya. Ya, mau diganti apa? Diganti tetap A2 boleh. Jadi jangan Hmm. dikosongin, kan nanti mau dicari mana. Ini Tetap kok plus A2 per, oke, 150. Oke, terus? terus tuh ngitungnya pakai ini. Caranya Miss itu yang Ya, ini. yang dicoret-coret dulu boleh. Dicoret-coret dulu boleh. Itu. Mm-mm. Ada yang bisa nggak? Coba dulu ya Miss. Oke. Ini di sini tuh apa ya? Kali. Kenapa jadi 4 dikali 60? Kan ya 4 Kenapa mau nulis 4 kali 60 di situ? Mau diapain? pakai caranya Miss. Hah? Caranya Miss yang mana? Yang dicoret-coret. Oh, enggak, yang Miss nggak dikali 60. Kalau misalnya caranya Miss cuma dicoret biasa, cuma kayak gini. Misalnya 60 sama-sama dibagi berapa gitu. Misalnya sama-sama dibagi dua. Disederhanakan kalau Miss tuh. Disederhanakan. Jadi yang atas sama yang bawah tuh dicoret. Nanti kalau misalnya perkalian, nanti jadinya kan gini kan. Berarti nanti empatnya dikali 150 sama dengan 60-nya dikali A2. Tapi kan sebelum ini harus dicoret dulu biar kecil angkanya. 4 sama 60-nya sama-sama dicoret, sama-sama disederhanakan, dibagi berapa? Bagi bagi 4. Bagi 4, 60 bagi 4 berapa? Ntar. 60 bagi 4. Mm-mm. 15. Coba kalau bingung, ya 15.
Berarti 15, berarti 4-nya jadinya berapa? Satu. Satu. Berarti kita punyanya 1/15 sama dengan A2 per, 150. ya, 150. Berarti habis itu tinggal di perkalian silang. Kalau misalnya Miss, itu biasanya ada satu lagi cara nyoret. Jadi, pertama, cara mencoret ya. Kaidah pencoretan kalau namanya. Kaidah. BTW, ini guru apa namanya? Ayahnya Miss tuh guru matematika. Jadi jadi Miss dari dulu diajarin matematika sama bapaknya Miss sendiri. Kaidah Eh, pencoret. Nah, itu sini juga yang ngasih tahu bapaknya Miss nih. Nah, jadi biar cepat ngerjain ngerjain apa ngerjain. Jadi yang pertama itu coret atas bawah. Ini boleh di screenshot nanti boleh dicatat lagi. Coret atas bawah tuh contohnya kayak tadi, misal kayak tadi 4/60 itu berarti dia bisa sama-sama dicoret kan? Dicoret tuh maksudnya disederhanakan, sama-sama dibagi 4 kan berarti dapatnya berapa tadi? 15. 1/15 kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kaidah pencoretannya itu yang kedua itu adalah apa namanya? Jadi bukan atas bawah tapi sejajar. Nah, berlaku jika ada sama dengan. Contoh, eh 3/4 sama dengan X per 12 gitu ya. Nah, yang bisa dicoret sejajar, bawah sama bawah dan atas sama bawah, itu adalah yang dia itu melewati sama dengan. Jadi yang berbeda tempat. Jadi yang bagian kanan dan kiri itu pencoretannya itu harus sama-sama bawah atau atas. Tapi kalau misalnya dia cuma satu sisi, dalam satu sisi yang sama, dia harus atas dan bawah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang dicoret itu adalah 4/12-nya, sama-sama dibagi 4 ya, berarti dapatnya 1/3 di sini. Terus gitu. Jadi ya karena di sini ada sama dengan gitu. Ini boleh dipakai boleh nggak sih? Kalau misalnya Mohana udah hafal sama kaidah pencoretan ini gampang banget dipakai. Tapi kalau misalnya Mohana kayak ngerasa aduh susah banget sih itu pakai cara Mohana kayak dikaliin dulu juga nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya pakai cara pencoretan ini nanti kan Mohana bisa apa namanya jadinya tuh ngerjainnya gampang gitu loh, lebih apa ya, lebih mudah gitu. Itu boleh di screenshot dulu nanti buat siapa tahu Mohana mau belajar. Tapi kalau misalnya kali ini Mohana pakai yang cara biasa nggak apa-apa. Oke, udah. Oke, nah sekarang coba diselesaikan tadi untuk mencari A2-nya di situ. Berarti A2-nya berapa Mohana? Pakai perkalian silang. Perkalian silang. 1 dikali 150 sama dengan 15 dikali A2. Atau pakai kaidah pencoretan juga nggak apa-apa, bebas. Kalau kaidah Ya, pencoretan, berarti mana yang bisa dicoret? 150 sama Hah? 15. Ya, betul sekali. Berarti caranya nyoret gimana? Kalau misalnya ada 0. Tapi 15-nya nggak ada nol. Iya, berarti kan tinggal dicoret aja 15 sama 15-nya. Sama-sama dibagi 15. Berarti berapa? Ini saat yang 15 satu, Mm-mm. ini juga satu. Oke. Berarti A2-nya berapa? 10. 10 apa? Dikasih tulisan dong. Jadi A2 sama dengan atau dikembaliin ke permasalahannya. Jadi kalau misalnya soalnya bentuknya problem solving gini, jawabannya harus kembali lagi ke pertanyaannya gitu. Jadi kan di sini A2 nih yang didapetin Mohana, tapi pertanyaan yang di soal apa gitu. Jadi nanti Mohana bilangnya jadi bla 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 10 gitu. Ya.
Jadi, ah, lupa. Jadi, bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer adalah 10 liter. Nah, betul sekali gitu ya. Paham? Oke. Terus juga satu lagi, kalau misalnya di perbandingan itu Mohana wajib banget melihat unitnya atau satuannya gitu ya. Jadi misal kadang-kadang tuh emang apa namanya pembuat soal tuh ngasih jebakannya di ininya di satuannya. Jadi contohnya di sini kilometer ya. Ini udah bener nih kilometer sama kilometer ya. Iya. Kadang-kadang tuh ada pembuat soal yang di sini tuh dipakainya tuh meter. Jadi nanti kalau misalnya dipakainya meter misal yang diketahui berarti kan kalau masih dijadi meter kan berarti 150 tambahin 3 ya. Nah, berarti kan jadinya kan segini kan meter. Nah, ini harus Mohana ubah dulu nih jadi kilometer biar sama gitu. Jadi satuannya tuh harus banget sama. Satuan harus sama. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Kayak kok ini bisa kayak gini, Miss? Masih bingung, Miss? Gitu. Masih bingung nggak? Iya, sih. Oke, pertama, kalau misalnya Mohana masih bingung, pertama yang tadi Miss bilang, kalau misalnya bentuknya itu dia nggak ada langsung di soal tuh langsung perbandingan berapa banding berapa, berarti Mohana langsung mikirnya ke ini ke apa namanya ke perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau misalnya udah ketemu, oh dia perbandingan senilai, oh dia berbalik nilai, berarti tinggal pakai rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Dan untuk memasukkannya, itu bebas Mohana mau pakai A1-nya liter atau A1-nya jarak itu bebas. Nanti jadinya tuh sama aja gitu. Paham? Yang penting rumusnya bener ya, A1 per B1. Jadi mereka berbeda faktor. A-nya itu tentang bensin, B-nya itu tentang jarak, atau A-nya tentang jarak, B-nya tentang bensin gitu. Gitu. Paham? Terus nanti tinggal dicoret. Kalau misal sebelum dikalikan itu dicoret gitu. Tapi kalau misalnya mau dikalikan langsung boleh. Oke? Masih bingung? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke. Nah, ini nih kalau yang kayak gini dia kan udah ada ini yang langsung nih, udah ada perbandingan yang langsung. Coba kalau ini Mohana kerjakan. Kayak tadi Miss bilang, jadi kalau misalnya perbandingan ini di sini tuh sebenarnya itu di sini tuh 3x dan 4x. Berarti Nah, tugasnya mencari X-nya gitu. Nanti Mohana jadi tahu, oh jumlah siswa laki-laki berapa, jumlah siswa perempuan berapa. Tinggal dikalikan berarti ini kan laki-laki, ini perempuan ini jumlah siswa. Kalau misalnya udah ada X-nya berarti dia udah jumlah siswa. Tapi kalau dia masih 3 banding 4, masih 3 sama 4 tok. Itu berarti apa namanya? Kok jumlah siswa sih masih jumlah siswa perempuan ya. Ini laki-laki. Berarti kalau misalnya 3 sama 4 doang itu masih perbandingan bentuknya. Coba sekarang gimana berarti? Coba pokoknya kerjanya tuh sesuai sama yang diketahui aja di situ. Yang diketahui apa, berarti kita kerjanya sesuai itu. Gitu. Coba dibaca yang kelas mana? perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 3 banding 4. Jika Oke. ada 28 siswa perempuan, berapa total seluruh siswa? Oke, berarti gimana tuh kira-kira caranya Mohana? Caranya Mm-mm. pakai yang total itu ya.
Gimana, ada masalah? Udah. Oke. Masalahnya di bagian mana? Bingungnya? Lupa rumus. Apa? Lupa rumus. Lupa rumus. Ini nggak usah pakai rumus. Pokoknya kalau perbandingan itu sebenarnya tuh rumusnya cuman perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau misalnya bentuknya udah ada perbandingan-perbandingan kayak gini tuh udah nggak ada rumusnya lagi gitu. Oke. Jadi yang tadi kayak Miss bilang, 3 sama 4 nih ya, 3 sama 4 di sini. Ini tuh 3x, di sini itu 4x. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang yang diketahui apa? Perbandingan. Oke, sehabis Jum- itu jika ada. Jika ada 28 siswa perempuan. Oke, stop. 28 siswa perempuan. Siswa perempuan. Paham? Dia yang diketahui adalah siswa perempuan. Berarti di sini kamu bisa mendapatkan siswa perempuan itu berarti 28. Perbandingan yang siswa perempuan berapa? 3 atau 4? Hmm, 4. Berarti 4x sama dengan 28. Di sini berarti x-nya berapa? 7. 7. Nah, 7 ini tuh berlaku untuk pokoknya berlaku untuk semua x-nya gitu. Paham? 7 ini berlaku untuk semua X. Berarti 4 itu, di sini tuh maksudnya gini, 4 itu adalah perbandingannya, atau apa ya, perbandingan tuh kayak angka sederhananya itu loh, atau angka perwakilannya. Nah, yang membuat dia itu jadi 28 itu ya X-nya ini, gitu. Hmm, Paham? Nah, berarti kalau misalnya untuk mencari siswa laki-laki, berarti kan 3X nih. Jumlah siswa laki-laki sama dengan berarti 3x. Kalau 3 tok itu namanya perbandingannya siswa laki-laki. Tapi kalau misalnya 3x itu adalah jumlah siswa laki-laki. Paham? Nih, di sini nih. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Berarti 3 itu adalah perbandingannya jumlah siswa laki-laki dan 4 itu adalah perbandingannya jumlah siswa perempuan. Tapi kalau misalnya mau nyari jumlah siswa laki-lakinya atau jumlah siswa perempuannya berarti 3x atau 4x itu gitu. Paham? Nah, dicarinya itu di perbandingan itu tuh lupakan rumus karena kita tuh jarang banget pakai rumus di perbandingan. Apalagi kalau soalnya bentuknya kayak gini. Kalau misalnya dia perbandingan senilai atau berbalik nilai, oke lah ya, kita bisa pakai rumus. Tapi kalau misalnya bentuknya perbandingan kayak gini, itu kita nggak, itu jarang banget pakai rumus. Biasanya pakai kayak gini gitu loh. Jadi langsung aja. Yang diketahui apa? Yang diketahui siswa perempuan. 28 itu adalah jumlah siswa perempuan. Berarti pakai aja perbandingan siswa perempuannya. Berarti kan kita pakainya 4x sama dengan 28 gitu. Kita nyari x-nya di situ. Berarti di sini siswa laki-lakinya berapa? Jumlah siswa laki-laki terus coba kerjakan sampai akhir. X-nya berarti sama ya, Mas? Yoi. X itu sama untuk semuanya. Oh iya. Cuma berarti dia satu total semua siswa. Hmm, Oke, 21 habis itu. Oke, yang 49 siswa gitu. Paham? Dia dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau masih ngawang banget? Sudah paham? Atau masih bingung?
Ini sudah nih bener. 100. Coba. Coba di sini, dari sini yang bingung mana? Nanti Miss terangin lagi. Bingung. Kalau bingung tuh sebenarnya enggak sih, Miss. Cuma Tapi, takut lupa. oh, pokoknya gitu aja. Pokoknya prinsip di perbandingan tuh gitu aja. Di perbandingan tempelin X sama dengan yang diketahui. Gitu. Yang diketahui apa? Misal kalau di sini nih yang misalnya yang diketahui gini, jika ada 21 siswa laki-laki gitu ya. Berarti nanti caranya gini, gimana? Ya, untuk mencari X-nya caranya gimana? Apa tadi, Miss? Kalau misalnya yang diketahuinya gini, jika ada 20, bentar. Jika ada 30 siswa laki-laki, coba berarti siswa perempuannya berapa? Kalau laki-lakinya ada 30, Berarti kalau lagi kalau tiga laki-laki ada X 30, tiga. oke, X-nya 10. 10 itu apa maksudnya? 10 apa? Berarti jumlah siswa perempuannya berapa? Total semuanya berapa? Berarti 70. 70. Oke, berarti siswa perempuannya berapa? 40. 40 gitu ya. Coba kalau yang diketahui gini. Jika, Miss mau bikin dulu ya. Ya. Jika jumlah total seluruh siswa itu adalah 25, 35. Kok 35? Seluruh siswa. Ya, ya berarti 35. Kalau jumlah total seluruh siswa 35, berarti siswa laki-laki berapa, siswa perempuan berapa coba? Ingat ya, pakai yang diketahui. Diketahui adalah jumlah total seluruh. Berarti kalau jumlah total seluruh, tambahin aja perbandingannya. Berarti 3X tambah 4X gitu. 3X tambah 4X. Hmm. Seluruhnya 35. Tiga X tambah Tiga x tambah 4X, berapa 7X? Atau 12X eh itu? 7X. Ya, 7X. Berarti jumlah totalnya tadi 35. Totalnya 3. Ya, berarti laki-laki berapa, perempuan berapa? Oke, berarti 7X sama dengan 7X. 7X sama dengan Dengan berapa? 5. Ya, betul, 35. Berarti X-nya X-nya 5. ya 5. Miss mau nanya, kenapa di situ disama denganinnya sama 35 coba? Karena
7 di- dikali berapa biar hasilnya 35? Bukan, bukan. Kenapa di situ Muhana naruhnya angka 35 gitu? Oh, Karena bukan angka yang lain. karena ini total seluruh siswanya. Iya, karena total satu jadi 7 itu adalah perbandingan total perbandingannya, 35 itu adalah total seluruh siswa. Jadi harus sama gitu. Yang dipakai total perbandingan ya kamu harus sama denganin sama total siswa. Yang dipakai perbandingan perempuan ya kamu harus pakainya jumlah siswa perempuan. Yang dipakai adalah perbandingan jumlah laki-laki ya berarti yang dipakainya harus sama dengan jumlah laki-laki. Terus nanti juga misalnya ada soalnya gini yang diketahui itu adalah selisihnya. Jadi selisih apa namanya siswa perempuan dan laki-laki berapa berarti di situ kamu pakainya juga selisih gitu karena perbandingan selisih harus sama dengan selisih kayak gitu paham Berarti kayak 3x minus 4x. ya tapi biasanya kalau misalnya selisih itu hindari hindari minus ya jadi yang besar dikurangi yang kecil gitu jadi di situ 4 dikurangi 3 karena selisih plus selisihnya Berarti satu itu, 1x. berarti itu boleh dibalik ya. Boleh ya kalau misalnya apa namanya bilangnya selisih itu tuh pasti yang besar kurang yang kecil kalau selisih ya itu pasti yang besar kurang yang kecil kecuali kalau misalnya apa namanya apa ya pokoknya intinya kalau selisih itu yang besar kurang yang kecil gitu karena kita nyari perbedaannya perbedaan dari angka pertama dan angka kedua gitu paham oke sampai sini udah paham nih materinya yang tentang perbandingan ini Iya. oke kita coba lagi ya mau di ini dulu mau di screenshot dulu Takut oke lupa, Miss. oke boleh jangan lupa nanti habis ini disalin di buku tulis ya jangan jangan cuman nongkrong aja di HP pokoknya nggak boleh. Iya. Dah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebentar. Oke, nah ini sama yang kemarin, kan kemarin kita udah pernah belajar ini. Coba, masih inget nggak nih, Miss mau nanya. Kita review yang ada dua Oh, perbandingan. ini. Ini. Aduh. Ini. Oke, Banding. eh, 3 banding. Hmm. oke. Selanjutnya, Selanjutnya, ini tuh tambah apa dikali? dicari apanya? Biar disamain. Disamain ininya. Ini Q-nya ini kan. Yoi. Bentar. Ditambah apa dikurang? Ditambah apanya? Ini 5 sama 3. Oh, Mas, disamain Mas. ini Iya, pakai disamain. Pakai apa? APK itu. Yoi. Eh,
5 Mau disamain jadi berapa itu P-nya? samain Nih, 15. 15. Berarti ini lingkarin dulu. Jadi P banding Q banding R. Oke, di sini berarti 15. Oke, boleh, boleh, boleh. Bentar, Miss hapus PMSU. Oke, lanjutkan. Oke. Jangan lupa di sini kalau udah diubah 15, ini berarti di sini sama sini udah berubah ya. Oh Harus iya, menyesuaikan. udah 15. Terus habis itu Duanya dikali berapa? kali berapa Coba, ya? coba. Si dua kan punya P ya. P itu ikut kubunya siapa coba? Ada dua kubu ini di sini. Kubu P banding I sama kubu Eh, Q banding R. Iya, Nah, ikut yang kubu mana tuh? Sesuai aja pokoknya. P, P banding Q. Oke, berarti 5. Kalau berarti kan punyanya 5 yang ini. Berarti 5 yang ini harus dikaliin berapa? Biar jawabannya 15. 3. 3. Berarti begitu pun yang angka 2. Berarti angka 2 juga harus dikali dengan angka 3. 3 gitu. Pokoknya sama aja. Pokoknya kalau masih perbandingan tuh semua sama. Satu perbandingan si P sama Q satu perbandingan berarti dia pengalinya itu sama. Ini juga sama gitu. Karena mereka satu satu perbandingan. Oke. Berarti R-nya berapa? Oke, berarti R-nya berapa? 20. Ya, betul sekali, 20. Karena Karena, karena hasil dari karena 3 dikali 5 hasilnya 15. terus Terus eh, 5-nya dikaliin sama 4. kenapa dia nggak dikali sama 3 aja? Karena ini eh, ki kinya itu kan pakai KPK. Kalau nggak, Iya. nanti nggak sama yang ini. Yang Oh 15 gitu, ini oke. beda. Oke, and then Jika uang Ki 300, hitunglah uang P dan R. Hitunglah tuh sama kayak berapa gitu kan. apa? Ya, Hitunglah sama kayak ya. berapa. Berapa uang P dan berapa uang R? Yes. Nah, Oke. Di situ yang diketahui apa, Mohana? perbandingan P Ya, banding ya. Habis Q itu banding selanjutnya, R, uangnya Ki heeh. Terus 300.000. berarti gimana caranya? Pokoknya ngikutin yang ketahui ya. Iya. Oh, habis itu
Satu, oh, empat, satu. Oke, and then. Oke, stop dulu. 41 ini ini 41 X ini apa, Muhana? Total dari ini. Total perbandingan ya. Ya, Oke, kalau 300 ini apa? uang uangnya Ki. Uangnya Ki aja. Berarti bener apa salah? Di sini kan total perbandingan semuanya. Di sini disama dengan ini sama uangnya Ki. Karena ini Oke, berarti harusnya berapa coba? Sekarang dibenerin. Miss ganti dulu nih. Ya, Miss ganti, Miss. Miss hapus punya Miss dulu. Oke, silakan. berarti salah. Berarti harusnya berapa? Oh, 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 tidak bisa. Mohana tidak bisa mengubah yang bagian sini. Karena apa? Karena kan Mohana nggak tahu. Di sini yang diketahui itu 300.000 gitu. Yang Oh, 300.000 iya. itu nggak bisa diubah-ubah karena itu di soal, dari soal. Mohana nggak bisa ngubah jadi berapapun itu. Karena itu dari soal. Yang Mohana bisa ubah itu adalah 41X-nya. Berarti di sini penggunaan penggunaan perbandingannya tuh salah. Berarti bukan perbandingan jumlah uang, jumlah total uang. Berarti perbandingannya siapa? Kalau di sini adalah yang dipakai uang Ki, berarti di sini perbandingan siapa yang dipakai? Perbandingannya P sama R. Kenapa P sama R? Kan itu yang ditanya. Di sini kita mau nyari X-nya dulu. Pakai yang diketahui itu nyari P sama R itu nanti gitu loh. Kalau misalnya kita udah ketemu X-nya. Berarti di sini pakainya pakainya apa namanya perbandingannya siapa? Kalau Oke, uangnya Ki berarti pakai perbandingannya oke. Ki gitu, perbandingannya Ki. Pokoknya kalau misalnya eh ngerjain soal matematika tuh jangan langsung. Jadi, oh yang ditanya uang P sama R, berarti aku harus pakai perbandingannya uang P sama R. Nggak mungkin kayak gitu kalau di matematika SMP. Apalagi bentuknya udah problem solving kayak gini ya, pemecahan masalah kayak gini ya bentuknya. Pasti dia tuh kayak dua step. Yang pertama step tuh untuk nyari apa, yang kedua baru masuk untuk mencari yang ditanya gitu. Jadi nggak mungkin langsung pakai step, oh pakai perbandingan uang P dan Q gitu. Pokoknya nyesuaiin aja. Yang di sini yang diketahui uangki berarti harus pakai perbandingan uangki gitu. Pokoknya nyesuaiin aja ya, nggak usah apa namanya, nggak usah loncat dari konsep itu. Pokoknya intinya perbandingannya siapa, pakai yang jumlahnya siapa gitu. Oke, 15 X. Berarti X-nya berapa? Ya. Hmm.
Berarti X-nya berapa? X. Baterainya habis. Oke, gini aja Mohana karena ini waktunya udah mau habis nih 17.57. Sekarang di screenshot dulu. Nanti minggu depan Mohana kasih tahu Miss jawabannya ya. X-nya berapa? Oke. BTW ini masih ada soal, jadi berarti karena ini belum selesai, minggu depan kita masih di perbandingan ya, belum lanjut ke materi lain. Bukan minggu depan sih, Ya, besok berarti hari Kamis. habis. Iya. Oke, dicatat dulu nanti untuk mencari nanti Mohana kasih tahu Miss X-nya berapa. Oke, sudah? Sudah di screenshot? Oke, Miss stop share ya. Sekarang gantian Mohana yang share screen, silahkan. Oke, sekarang kerjakan seperti biasa di bagian kursus. Mana ini? Yang itu, yang kursus, yang kursus. Nah, oke, kerjakan yang nomor 4. Oke, yang paling di ini dulu checkboxnya. Apa kecentang yang warna hijaunya diklik dulu mana? Oke, terus yang juga sama. BTW yang paling 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 bikin Mahana bingung di perbandingan tuh apa sih sebenarnya? Bingung. Mm-mm. Kayak kalau misalnya disuruh ngerjain tuh bingung banget nih, nggak bisa gitu. Bingung. Saya, Miss. Hah? Karena, apa ya, hmm, saya tuh di pelajaran matematika tuh kan kurang, terus jarang ini, Miss, jarang latihan soal. Nah, itu coba coba sekarang mulai sekarang Mohana kerjain tuh soal-soal yang ada di buku-buku soal semuanya gitu. Kalau misalnya Mohana kesulitan biasanya langsung aja difoto dimasukin chat GPT itu zaman sekarang kalau chat GPT untuk ngerjain soal-soal yang biasa, maksudnya soal-soal yang biasa ada di buku latihan itu dia masih bisa sih walaupun nggak pro ya. Kecuali kalau misalnya dia harus ngerjain soal olimpiade atau soal yang emang agak sulit tingkatannya atau soal-soal kuliah emang dia harus agak-agak dikontrol ya. Tapi kalau misalnya untuk soal-soal biasa, ChatGPT udah bisa kok. Jadi Soalnya nanti tuh aja. Kenapa? ini, apa, sering lupa gitu, lupa rumus, terus nggak nggak dipahamin dulu, terus langsung kerjain, kurang teliti juga. Ya itu sebenarnya salah satu caranya untuk mengantisipasi itu yaitu tadi latihan soal. Jadi kalau Mohana cuman les, misalnya cuman mengandalkan les sama Miss aja ya, itu masih kurang sih menurut Miss karena apa namanya di les ini kan paling cuma ngerjainnya berapa soal tiga, kalau nggak empat, kalau nggak lima ya paling kalau gitu. Sedangkan kalau misalnya Mohana dan itu pun cuma seminggu 2 kali gitu. Nah, Mohana tuh harus setiap hari karena apa? Tujuannya biar latihan soal terus tuh tujuannya biar Mohana tuh inget. Makanya tadi kan Mohana bilang kan sering lupa cara ngerjainnya. Itu karena Mohana tuh jarang ketemu sama soal-soal. Jadi kayak kalau mau ngerjain tuh kayak bingung gitu. Jadi biar biar ini biar apa namanya? Biar Mohana nggak bingung lagi itu tadi jadi langsung ngerjain soal-soal kalau biasanya ya Miss kalau misalnya ngelesin offline karena ini online ya kalau misalnya offline itu biasanya bisa anak-anak tuh kan punya buku ini punya buku latihan itu ya biasanya selama les tuh Miss cuman
ini nemenin mereka ngerjain buku latihan mereka gitu. Jadi semua buku, semua soal-soal tuh dikerjain pokoknya kalau sama Miss. Jadi dalam 1 jam tuh, jadi lu kalau misalnya udah lumayan sering mereka ngerjain tuh udah cepet gitu loh. Wah, nah jadi tujuannya itu biar kita cepet ngerjain dan biar kita tuh tahu oh ini pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Jadi jangan lupa dikerjain ya soal-soal yang ada di bukunya. Iya. Oke, terima kasih ya Mohana sudah bergabung di les kali ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Oke, tetap semangat ya Mohana, tetap semangat belajar. Pokoknya jangan putus asa, nggak apa-apa. Apa namanya, nggak semua orang tuh emang harus jago matematika, tapi at least bisa lah kalau misalnya disuruh ngerjain dan bisa lewat KKM gitu. Oke, bye-bye Mohana. See you hari Oke. Kamis. Assalamualaikum Kamis jam warahmatullahi berapa, wabarakatuh. Miss? Seperti biasa, bentar Miss juga lupa ya. Bentar, Miss. Itu dulu jadwalnya Mohana itu Kamis jam 16. 16 ya. Oke, bye-bye Mohana. Jangan lupa dikerjain ya, yang tadi. Iya. Oke, Dan bye. minggu depan Assalamualaikum. sekalian yang kuadrat itu, Miss. Oh Berapa iya, empat itu juga masih lupa. Oke, berarti review kuadrat sama yang ini ya. Lanjutin ya. kita soal ini. Soalnya soalnya masih sampai 18, jadi Mohana masih ada kurang beberapa soal lagi yang belum dikerjain. Oke, bye-bye. Miss tutup ya.